Dari hari ke hari setiap kita melihat media sosial selalu saja kita melihat ada video menjadi viral dan videonya itu menunjukkan perundungan, pembulian. Banyak sekali anak usia sekolah begitu bahkan ada di tingkat SD menjadi korban perundungan teman-temannya, korban bulian. Bahkan akibat bulian perundungan tersebut, anak tersebut atau sang korban harus menderita luka yang begitu berat. Kalau kita lihat ada yang kemudian matanya sampai tidak bisa melihat lagi. Ada yang terakhir kita sempat juga bahas tadi sempat ada proses perdamaian di antara pelaku dengan korban yaitu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini kemudian korbannya sampai kemudian dibanting, disiksa, dianiaya dengan begitu berat oleh para pelakunya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya, sebelum saya perkenalkan para narasumber, saya bawa Anda melihat data fakta. Hingga saat ini kasus perundungan yang terjadi di bulan Januari hingga Juli 2023. Korbannya ada SD atau terjadi di tingkat SD 25%, SMP 25%, SMA 18,75%, SMK Anda juga bisa lihat Madrasah Sanawiyah dan Pondok Pesantren juga. Tapi begitu mirisnya ketika presentasinya begitu besar ada tingkat SD dan tingkat SMP. Tingkat usia ini masih di bawah, masih sangat dini. Nah, inilah kasus perundungan yang terjadi. Ini datanya kami dapatkan tentunya dari FSGI. 18 kasus perundungan di sekolah terjadi. Untuk bisa membahas kenapa ada seperti ini, apa yang harus dilakukan, baik itu pihak sekolah, bagaimana upaya pertanggungjawaban dan pencegahannya, bagaimana dengan pihak keluarga, langsung saja kita akan dengarkan pandangan dari para narasumber. Ada Mbak Retno Listiarti selaku pengamat anak yang sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Retno. Baik, dan juga sudah hadir selaku kriminolog akan memberikan pandangannya juga mengenai hal ini kepada kita, yaitu ada Mbak Hanifah Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Hanifah. Baik, ya, dan juga sudah bergabung dengan kita nanti akan memberikan keterangan lebih lanjut Kapolres Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Retno, apa sebenarnya kalau menurut Mbak Retno yang menyebabkan kasus perundungan ini terus terjadi, bahkan banyak sekali para pelaku yang memvideokan, tidak ada rasa takut artinya, tidak ada rasa sungkan atau apapun, bahkan kemudian memviralkan, mengunggah di media sosial. Yang ada malah seperti bangga dan pamer. Betul ya Mbak Putri, yang pertama ya, itu ada faktor internal sebenarnya. Ini dalam tumbuh kembang anak. Anak itu satu pengaruh dari faktor internal. Internal itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi bagaimana dia diasuh dalam keluarga. Kalau dalam keluarga itu penuh dengan kekerasan, mendidiknya atau mendisiplinkannya dengan kekerasan, dibentak, dimaki, dicaci, dipukul, maka anak ini akan memendam luka batin. Nah biasanya ketika memasuki sekolah, mulai sekolah ketemu teman sebaya, maka dia akan meluapkan rasa luka batin tadi itu kepada temennya sebaya tapi yang lebih lemah gitu dari dirinya. Nah, lalu dia di situ ketemu anak-anak yang juga mengalami misalnya pengasuhan yang sama tapi tidak pernah mendapatkan pemulihan psikologi. Maka dia akan berkumpul dan merasa senasib. Nah, itu muncullah geng misalnya kayak di Cilacap ya, misalnya kasus Cilacap. Nah, itu faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal tadi ketemu teman-teman sebaya. Itu sangat berpengaruh juga ketika dia akan apalagi ketika berkumpul. Nah, disinilah pemicu misalnya terjadi tawuran. Mereka janjian gitu ya melakukan. Jadi tadi yang Mbak Putri bilang udah nggak takut lagi, bahkan direkam dengan bangga dan di share gitu ya. Nah yang terakhir itu sebenarnya adalah faktor karena mereka generasi Z lahir pada era digital, ini juga ada pengaruh. Misalnya game-game online ya yang memang penuh dengan kekerasan. Kita laporin nanti muncul lagi yang bahkan lebih dahsyat, lebih parah. Jadi itu isu tentang pembulian, bahkan rencana-rencana bagaimana membunuh orang gitu itu ada. Nah ini yang menurut saya memang penguatan ketahanan keluarga dan bagaimana pengasuhan dalam keluarga dan dikuatkan di sekolah gitu ya. Salah satunya adalah regulasi yang sangat bagus sebenarnya dilakukan yang dibuat oleh Permendikbud nih ya, Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Di mana di sini pemerintah daerah harus terlibat dalam pemulihan psikologi. Nah ini menurut saya penting ya, karena anak-anak ini kan anak-anak yang berperilaku tidak tepat, nakal, tapi sebenarnya dia nggak bahagia gitu ya. Nah itu dia, nanti mungkin kita perdalam lagi, tapi kita juga ingin dengarkan pandangan kriminolog Mbak Hanifah. Kalau tadi penjelasan dari Mbak Retno, artinya para pelaku ini sebenarnya juga menjadi korban di rumah mereka, salah asuhan ataupun juga tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, akhirnya membuat mereka menjadi pelaku pembulian atau perundungan. Mbak Hanifah. Ya, baik Mbak Putri. Jadi kalau anak-anak dengan delinquen atau anak-anak yang melakukan perbuatan nakal atau jahat kan disebutnya dengan perbuatan delinquen, itu sebetulnya pelaku itu adalah korban. Korban dari apa? Yang pertama adalah korban seperti yang Mbak Retno sampaikan tadi, korban dari pengasuhan. Yang kedua korban dari pertemanan atau peer group yang salah.
lalu korban dari regulasi atau aturan-aturan sekolah atau sekolah-sekolah yang tidak mendidik karakter yang baik. Kemudian terakhir adalah media. Oke, semua orang bilang gini, anak-anak sekarang terpapar media. Semua seperti itu. Tapi kenapa anak-anak tidak terpapar oleh orang tuanya? Jadi seharusnya orang tua sudah bisa memberikan paparan-paparan positif terhadap anak-anak. Nah, masalahnya adalah Gen Z sekarang ini itu adalah diasuh oleh gen sebelumnya yang dia merasa gaptek dengan semua ini, gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa mengasuh itu tidak penting, gitu ya. Mereka merasa bahwa anak-anak akan bisa besar dengan sendirinya, mereka akan bisa selamat dengan kondisi yang akan terjadi ini, padahal mereka tidak kuat sama sekali. Jadi orang tua tidak siap menjadi orang tua. Ini yang menjadi sebab dari kerusakan semuanya. Jadi orang tua tidak memprioritaskan, tidak merasa bahwa dia harus profesional menjadi orang tua. Ketika dia profesional sebagai orang tua, walaupun dia bekerja, dia tahu apa yang harus dilakukan kepada anaknya. Selain itu, kejahatan itu dipelajari. Dipelajari dari siapa? Jadi dipelajari, bukan diwariskan. Kalau sampai orang tuanya ada yang jahat, terus anak itu jahat, itu bukan warisan, tetapi dia mempelajari dari orang tuanya. Baik. Belajarnya dari apa? Dari interaksi yang rutin, berarti dari orang-orang yang dekat dengan dia. Iya. Lalu dia melihat bahwa potensi dia melakukan kejahatan itu membuat ada celah hukum yang sangat ringan, sehingga Baik, dia merasa Mbak bahwa Hanifah. dia masih anak-anak, Iya. dia masih layak melakukan hal Ya. itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Hanifah, dan Pak Anton juga mungkin bisa jelaskan secara singkat sebelum nanti kita menuju jeda. Pak Anton, kenapa kemudian kasus yang tadi sudah sempat kita berikan informasinya juga dari di Balikpapan begitu Pak, ini berakhir dengan damai Pak? Baik Mbak Putri, bisa kami jelaskan bahwa terkait dengan viralnya adanya perundungan yang dilakukan oleh anak-anak remaja, ini usia di belasan tahun, sekitar 13 dan 14 tahun, yaitu anak SMP. Ini sebenarnya kejadian di bulan lalu, yaitu tanggal 23 September 2023, tepatnya di hari Sabtu, sekitar pukul 13.30. Awal mula kejadian ini itu dari adanya DM IG dari korban kepada pacar si terlapor. Kemudian pacar si terlapor ini memberitahukan kepada pacarnya bahwa dia di DM oleh si korban. Kemudian korban akhirnya meminta tolong pada temannya untuk jembatan bertemu dengan korban. Nah, tepatnya di tanggal 23 September tersebut di TKP, yaitu di Masjid Darussalam, korban bertemu dengan pelapor, kemudian di situ terjadi perundungan yang dilakukan oleh pelapor dan satu orang temannya, kemudian disaksikan oleh beberapa rekan lainnya. Itu Mbak. Baik, nanti kita juga akan minta keterangannya Pak. Tadi sudah ada kronologi singkat mengenai hal ini, faktor asmara menjadi pemicu, tapi kemudian kenapa antara pelaku dan korban ini bersedia untuk menyelesaikannya lewat jalur damai Pak? Karena yang kami dengarkan adalah ini sudah mendapatkan perundungannya, ini siksaan fisiknya atau penganiayaannya juga cukup berat. Tapi nanti tentunya kita akan lanjutkan bersama para narasumber setelah jeda berikut ini. Kami sudah kembali. Tadi penjelasan dari para narasumber sudah membuat kita semakin mengerut dada. Kita setidaknya tahu apa yang menjadi penyebab pembulian, kemudian juga fenomena bullying ini terjadi di tingkat-tingkat bahkan sekolah dasar, SMP dan semuanya. Nah, ini membuat masyarakat, membuat kita semakin resah. Biasanya kalau ada keresahan begini, ini bisa juga menjadi keresahan bagi Bang Cuy Purwoto yang sudah hadir bersama di studio. Bang Cuy, ada catatan apa atau keresahan apa nih melihat banyak sekali anak-anak yang jadi korban perundungan? Atau waktu masih sekolah dulu sempat jadi korban bullying juga? Saya sih jarang jadi korban bully, karena dulu pas sekolah saya jarang masuk juga sih. Jadi begini Bu Retno, Mbak Putri, ini saya jadi inget zaman-zaman sekolah dulu. Dulu itu alhamdulillah ketika saya sekolah saya bisa masuk ke salah satu sekolah terbaik di Kota Bogor. Ini bukannya sombong ya. Waktu itu saya inget banget saya masuknya itu pakai jalur prestasi. Oke. Prestasi bapak saya. Ya, maksud saya prestasi bapak saya dalam mendidik saya. Karena zaman sekarang itu kan didikan orang tua macam-macam. Ada yang anaknya dikasih motivasi, dikasih guru les, dikenalin orang dalam, pokoknya macam-macam. Didikannya macam-macam. Tapi sejauh ini menurut saya orang tua melakukan hal ini demi agar anaknya itu bisa masuk ke dalam sebuah sekolah yang favorit. Ya. Tapi menurut saya sekolah favorit itu bukan jaminan.
Buktinya Mario Dandi sekolahnya kurang favorit apa? Akhirnya kan sekolahnya nggak bisa ngurus, dan yang ngurus sekarang pihak yang berwajib. Sekolah aja sampai nyerah gitu. Dan menurut saya betul tadi dikatakan bahwa orang tua itu terkadang lepas tangan. Orang tuanya terlalu sibuk, jarang berinteraksi sama anaknya, dan anaknya nggak bisa diurus. Akhirnya si anak ini didaftarkan ke pesantren. Oke. Iya kan? Didaftarkan ke pesantren. Padahal orang-orang yang mendaftarkan ke pesantren pasti ada nih yang latar belakangnya seperti ini. Akhirnya mereka jadinya ngumpul. Ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan pesantren, sama sekali nggak bermaksud. Tapi kita jangan pernah menutup mata. Masih ingat kasus di pondok pesantren Gontor waktu itu, dan An-Nur itu sampai menelan korban loh. Dan ini miris sekali menurut saya. Segitu pengawasannya 24 jam. Gimana sekolah biasa? Pesantren aja seperti itu. Saya pas zamannya SD, Bu Retno, jujur saya pernah jadi korban bully. Saya pernah dibilang jelek sama teman saya. Dan di situ saya nggak sakit hati. Karena yang ngebully saya lebih jelek. Karena bulian itu bisa terjadi akibat adanya ketidaksetaraan antara yang kuat melawan yang lemah. Tapi kalau yang ganteng melawan yang jelek itu bully juga. Nah kalau yang jelek dibully sama yang jelek itu namanya bukan bully, itu namanya adu-aduan nasib. Namanya adu-aduan nasib. Nah ini baru SD. Pas SMP lebih parah lagi karena bulinya sudah menyangkut ekonomi keluarga. Oke. Saya punya temen, dia jago banget main basket. Dia beli sepatu basket zamannya SMP nih. Sepatu basketnya ternyata KW, ternyata tiruan, harganya lebih murah, sama teman saya dibully. Jadi itu sepatu basketnya diambil ketika dia lagi sholat, terus dicoret-coret. Saya inget banget, itu merek sepatunya tuh, pokoknya sepatu basket Jordan. Itu Jordan dicoret-coret. Akhirnya pas saya lihat, Jordannya gondrong Mbak Put. Yang tadinya botak. Jadi gondrong. Tuh Mbak Put aja ikutan ngebully. Tapi memang lucu. Cuma itu kalau diinget-inget menyakitkan. Ya, terutama bagi korban. Apalagi jadi korban. Michael Jordan mana coba yang pakai wig? Kalau dipikir-pikir. Itu baru soal ekonomi. Yang hal yang paling biasa. Mungkin Mbak Putri pernah ngalamin. Ledek-ledekan nama orang tua. Ah iya tuh ya. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang itu. Makanya buku rapot kita disimpan kan. Sebaik-baiknya gitu disimpan. Nah ini tapi ada yang tidak tersinggung juga. Bahkan saking terbiasanya, ada teman saya yang kesehariannya dipanggil dengan nama bapaknya. Dia sudah biasa. Sampai kita pun nggak tahu ini anak namanya siapa. Ada Nama aslinya. Nama aslinya kita nggak tahu. Masalahnya ini kejadian ketika dibagi rapot. Orang tuanya datang dong, bapaknya ikut. Saya panggil. Saya inget banget anaknya namanya Reza, mudah-mudahan nonton nih. Bapaknya namanya Mehmet. Saya teriak, Mehmet! Yang nengok 2 orang, Bu. Aduh maaf Om, maksud saya Reza. Nah itu, karena hal ini sudah terbiasa. Hal bully itu bahkan Indonesia menurut saya sangat terbiasa. Memanggil nama dengan rasnya. Teman kita yang kulitnya hitam, dipanggilnya Ambon. Yang matanya sipit, dipanggilnya Encek. Coba gimana kalau kulitnya hitam tapi matanya sipit. Sampai sekarang nggak dipanggil bisa jadi tuh. Karena bingung memanggil apa. Nah ini dia. Dengan maraknya sekolah homeschooling, ini membuktikan bahwa ketidakpercayaannya orang tua terhadap sekolah-sekolah negeri. Ya, betul kan? Betul. Sekolah-sekolah Ya, formal. Mbak tadi juga sempat menyinggung masalah itu. Betul. Nah, ini saran dari saya buat pemirsa. Kalau Anda punya uang, anak Anda masih SD, daftarkan anak Anda yang SD itu ke sekolah homeschooling. Menurut saya. Kenapa? Karena agar 24 jam bisa terawasi. Tapi ketika SMP, daftarkan anak Anda ke SMP swasta. Agar anak Anda belajar bersosialisasi dengan orang-orang yang selevel. Tapi ketika SMA, daftarkan anak Anda ke sekolah-sekolah negeri, ke SMA negeri. Kenapa? Agar anak Anda belajar kerasnya hidup ini. Saya Jui, terima kasih. Nah Jui keren pesannya, keren. Mbak Jui, oke terima kasih Mbak Terima Jui kasih, Bu Retno. yang Ya. sudah memberikan perspektif mengenai ini tentang pendidikan di kalangan anak-anak tentunya kepada kita. Nah kita akan kembali lagi ke perbincangan dengan Pak Anton. Pak Anton mungkin juga bisa dijelaskan kalau tadi kan soal kronologi penyebabnya seperti apa. Kalau sekarang kenapa akhirnya kemudian memutuskan antara pelaku dengan korban ini berdamai Pak? Mbak Putri, sebenarnya bukan kita yang melakukan perdamaian, tapi kejadian di tanggal 20 September 2023 itu, beberapa setelah kejadian, orang tua korban mengetahui dari video yang tersebar di teman-temannya. Kemudian orang tua korban ini melakukan sekolah, sehingga pihak sekolah lah yang mencoba mediasi dengan
para orang tua terlapor itu sendiri. Nah, setelah dilakukan mediasi, ternyata di akhir bulan Oktober ini video itu viral. Sehingga karena viral, otomatis jajaran Polresta Balikpapan menindaklanjuti terkait dengan viralnya video tersebut. Dan alhamdulillah tadi siang kita bisa meminta keterangan semua terkait dengan para saksi, para korban-korbannya, kemudian terlapornya. Dan orang tuanya pun sendiri saat ini sudah membuat laporan polisi di Polresta Balikpapan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Anto, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Retno. Ya, dan Mbak Hanifah. Makasih sekali lagi, Pak Anton. Mbak Retno, kalau memang seperti ini diselesaikan lewat jalur mediasi, lewat jalur perdamaian, seperti apa efeknya, imbasnya? Ya, sebenarnya itu karena peraturan perundangannya. Jadi dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, memang penyelesaian kasus anak dengan anak, jadi seusia anak dengan anak itu diutamakan adalah dengan jalur yang kita sebut dengan tadi orang nyebut mediasi, tapi bahasa hukumnya namanya diversi. Diversi adalah penyelesaian di luar pengadilan. Nah, jadi diselesaikan, mau nggak diselesaikan. Nah, tapi ini ada ketentuannya juga. Pertama, ini bukan perbuatan yang bukan berulang. Yang kedua, keluarga korban bersedia untuk diversi. Kalau enggak ya lanjut juga ke pengadilan. Dan yang ketiga adalah memang ini tuntutan hukumannya di bawah 7 tahun gitu. Jadi ini memang hal yang kalau misalnya pembunuhan dengan dituntut 10 tahun ya nggak bisa didiversi gitu. Jadi nggak semua kasus anak bisa. Mungkin ini gitu ya keluarganya mau, tuntutannya juga di bawah 7 dan kepolisian ketika menawarkan itu akhirnya diterima gitu. Jadi memang ini diversi karena prinsip undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku pidana itu adalah restoratif justice gitu. Baik. Nah, terakhir juga mungkin penutup dari Mbak Hanifah, apa yang harus menjadi kepedulian baik itu dari pihak sekolah kemudian dari pihak orang tua agar ini semua tidak terjadi lagi, Mbak Hanifah? Mbak Hanifah, bisa mendengar saya? Sepertinya ada kendala komunikasi dengan Mbak Hanifah. Mbak Hanifah bisa mendengar ataupun juga masih terhubung dengan kami? Kayaknya Mbak Hanifahnya diam ya. Jadi Mbak Hanifah, sepertinya terputus, tapi mungkin pernyataan penutup. Oh iya, Mbak Hanifah sudah bisa mendengar. Baik, Mbak Hanifah mungkin bisa berikan penutup dalam perbincangan ini tentunya agar membuat orang tua juga semakin waspada, pihak sekolah pun juga seperti itu. kayaknya keputus. Ya, saya sudah bisa mendengar Pak Putri. Ya, baik, silakan pernyataan penutup dari Mbak Hanifah mungkin. Mbak Hanifah bisa mendengar? Sepertinya masih ada kendala. Ya. Baik, ya mungkin terakhir penutup dari Mbak Retno, silakan. Ya, saya mendorong untuk sekolah ketika memang ada kasus ya kekerasan terjadi di sekolah atau anak-anak yang sering terlambat, coba punya kepekaan bahwa pelajari kenapa itu semua terjadi, sumber masalahnya lalu bantu anak. Nah, ini penting karena anak-anak ini tadi ya bicara pelaku juga adalah korban. Yang kedua adalah mari sekolah-sekolah terapkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, begitupun pemerintah daerah yang harus membuat satgas, dan ini bagaimana kita berkolaborasi bersama membangun kepedulian pada anak sekaligus anak-anak yang menjadi pelaku tadi pun menyadari kesalahannya melalui tadi ya salah satunya pemulihan psikologi. Saya pikir itu marilah kita terapkan bersama. Kita ciptakan sekolah aman ya dengan disiplin positif tanpa kekerasan. Baik, berarti sekali masukannya Mbak Retno. Terima kasih Mbak Retno atas kehadirannya.